Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Pada saat ini, mata tetua pendek itu dipenuhi dengan keserakahan. Warisan roh iblis. Mata Wang Lin menyipit saat mendengarnya. Benar sekali, warisan roh iblis ini dapat meningkatkan kultivasi seorang kultivator satu tingkat. Jika seseorang menerimanya selama tahap pencarian Dao, maka itu akan mengurangi resiko dan meningkatkan peluang mencapai tahap ascendant secara signifikan. Jika seseorang berada di tahap akhir ascendant, itu bahkan dapat membantu mereka melangkah ke tahap yin dan yang, serta memperoleh tubuh yang dapat bertahan selama puluhan ribu tahun. Itulah sebabnya mengapa ini merupakan masalah besar bagi planet Tianyun. Ada banyak orang yang tamak, tetapi laut roh iblis timur sangat berbahaya. Jika kamu menginginkan manfaatnya, maka kamu harus siap membayar harganya. Siapapun yang diizinkan masuk adalah salah satu orang paling luar biasa di generasinya. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa hanya satu orang yang bisa keluar. Jika seseorang bisa melakukannya, maka mereka akan mendapatkan hadiah yang belum pernah terlihat sebelumnya. Seperti mantra surgawi berkualitas rendah. Wang Lin merenung sejenak, lalu matanya berbinar. Dengan satu pikirannya, Suli Guo tampaknya sudah menyadarinya, dan pedang setengah bulan langsung menyala. Dalam sekejap, pedang setengah bulan menembus kepala tetua pendek itu. Tubuhnya langsung bergetar, darah mengalir keluar dari mulutnya dan matanya meredup. Dia menunjuk Wang Lin saat matanya perlahan tertutup, lalu dia jatuh ke tanah dan tidak bergerak lagi. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan kedua pedang itu kembali ke tasnya. Kemudian tubuhnya berkedip lalu menghilang. 3 batang dupa setelah Wang Lin pergi, tetua pendek itu tiba-tiba membuka matanya dan lubang di antara kepalanya perlahan tertutup. Dia menarik napas dalam-dalam dan tampak putus asa. Dia segera berbalik dan menatap kehampaan dengan kejam, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Kamu ingin membunuhku? Hah, tidak semudah itu. Orang tua ini mengolah metode 3 jiwa yang memungkinkanku bertahan hidup dari kematian sebanyak 3 kali. Aku tidak menyangka akan menggunakan metode terakhirku di sini. Wang Lin, begitu aku kembali ke sekte pedang Daluo, aku pasti akan menemukan cara untuk memaksamu mati demi membalas dendamku hari ini. Matanya memancarkan cahaya dingin saat dia terbang menuju ke kejauhan. Namun tepat pada saat dia bergerak, 2 untai gas abu-abu melesat keluar dari dalam hutan. Ekspresi tetua pendek itu berubah drastis dan tanpa ragu-ragu dia berteriak, "Berhamburan!" Dengan satu kata saja, sejumlah besar riak muncul di sekujur tubuhnya untuk menghalangi 2 untai gas abu-abu. Pada saat yang sama, tubuh tetua pendek itu melangkah mundur. Separuh tubuhnya telah memasuki kehampaan dan dia baru saja akan berteleportasi, tetapi dia terlambat. 2 untai gas abu-abu itu sama sekali mengabaikan riak besar dan langsung menembusnya. Seperti 2 rantai liar, untaian gas abu-abu itu langsung menyerbu tubuhnya. Wajah lelaki tua itu berubah pucat dan tersenyum menyedihkan. Dia bisa merasakan 2 untai gas abu-abu berputar dengan cepat di dalam tubuhnya, dan setiap kali berputar, dia akan kehilangan sebagian kekuatan hidupnya. Sementara itu, Wang Lin terus bergerak di kedalaman tanah iblis utara. Gas abu-abu di sekelilingnya terkadang tebal dan terkadang tipis. Yang paling menarik perhatian adalah beberapa helai gas abu-abu yang terus bergerak di antara jari-jarinya. Saat terbang, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menoleh ke belakang dan menyeringai. Tak lama kemudian, gumpalan gas abu-abu tebal datang dari belakang Wang Lin dan membentuk bola gas abu-abu di hadapannya. Setelah melihat bola itu sekilas, Wang Lin mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Ketika dia membuka tangannya, bola gas itu telah menghilang.
Wang Lin bergerak bagai kilat dan saat terbang dia berubah menjadi awan gas abu-abu raksasa saat dia menyerbu ke kedalaman tanah iblis utara. Waktu tidak menunggu siapapun. Laut Roh Iblis Timur akan menjadi tempat yang tepat bagiku untuk berlatih seni pembantaian surgawi. Ini adalah salah satu alasan pertamaku untuk pergi. Zhou Yi pernah menolongku sebelumnya, dan sekarang dia terjebak di Laut Roh Iblis Timur. Ada beberapa orang yang berhutang kepadaku, dan aku akan membayar mereka semua. Aku harus pergi untuk mencoba menolongnya. Ini adalah alasan keduaku untuk pergi ke sana. Guru Tian Yunzi peduli dengan takdir surgawi dan tidak akan melakukan apapun tanpa alasan. Jika dia ingin aku pergi, maka dia pasti punya alasan. Jika aku tidak pergi, maka aku akan melewati takdirku, dan itu akan menyulitkanku untuk mendapatkan pijakan di planet Tianyun. Ini adalah alasan ketigaku untuk pergi. Aku hanya tidak tahu apakah aku akan beruntung menemukan sesuatu yang dapat membantuku meningkatkan unsur logam mutiara penentang surga. Jika itu lengkap, maka itu mungkin akan sangat bermanfaat bagi One Earth dan bahkan mungkin bisa membangunkannya. Wang Lin segera menyentuh dahinya dan memperlihatkan ekspresi lembut penuh kenangan. Saat memikirkan Li Muan, Wang Lin merasakan sedikit kehangatan di hatinya yang dingin. Li Muan adalah satu-satunya orang yang bisa masuk ke dalam hatinya dan ikut bersamanya ke planet Tianyun. One Earth. Wang Lin merenung sebentar sebelum menghela nafas, lalu tubuhnya berubah menjadi gas abu-abu dan menghilang. Semakin dalam seseorang masuk ke tanah iblis utara, semakin kuat pula binatang iblis yang akan dihadapinya. Di dalam 150.000 km bagian dalam, bahkan ada binatang buas yang sekuat kultivator Ascendant. Dalam 10 hari terakhir, tanah iblis utara ditutupi oleh gas abu-abu yang tak berujung. Untayan gas abu-abu naik dari tanah dan merenggut kehidupan bersamanya. Namun gas abu-abu ini tidak pernah mencapai jarak 150.000 km dari pusat. Jadi binatang buas itu tidak memperdulikannya. Gas abu-abu ini juga hanya bertahan selama 10 hari sebelum menghilang. 10 hari telah berlalu dan hanya tersisa 6 hari sebelum dibukanya Laut Roh Iblis Timur. Jadi Wang Lin memutuskan untuk meninggalkan daerah ini. Berbeda dengan 10 hari yang lalu, sekarang ada niat membunuh yang sangat tersembunyi dan sedikit gas abu-abu yang bergerak di dalam matanya. Yang paling menarik perhatian adalah 5 helai gas abu-abu yang bergerak di antara jari-jarinya dan mengeluarkan suara angin menderu. Suara ini tampaknya mengandung kekuatan misterius dan siapapun yang mendengarnya akan tertarik padanya. Seni pembantaian surgawi dapat dianggap baru berada pada tahap penyelesaian yang kecil. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berjalan keluar dari tanah iblis utara dan menatap ke langit. Mengubah kekuatan hidup menjadi segel itu sulit. Dalam perjalanan ini, aku hanya bisa membuat 3 segel. Sebuah simbol abu-abu muncul di dahi Wang Lin. Simbol ini tidak rumit, tetapi penuh dengan kekuatan kehidupan. Setelah simbol itu muncul, itu langsung menyebar dan menutupi tubuhnya dalam sekejap. Tak lama kemudian, simbol identik lainnya muncul dan menutupi tubuhnya lagi. Dengan total 3 kilatan, 3 simbol akhirnya menutupi seluruh tubuhnya. Wang Lin menundukkan kepalanya untuk melihat tubuhnya, lalu dia membentuk pedang dengan jarinya dan menjulurkan bibirnya. Terdengar suara gerinda darinya, tetapi tangannya tidak menembus. Laut Timur. Wang Lin menatap ke kejauhan dan menunjukkan ekspresi penuh tekad. Ada tempat misterius yang menarik perhatian di sekitar planet Tianyun. Dari kejauhan, ini hanya tampak seperti tempat berkumpulnya banyak benda terapung atau lautan benda terapung yang tak berujung. Hanya ada 2 warna di sini, hijau dan merah.
Semua benda yang mengapung di sini adalah dua warna ini. Setiap 5.000 tahun, lautan benda angkasa ini memancarkan kekuatan misterius, dan banyak benda misterius terserap ke dalam lautan ini. Di antara benda-benda misterius ini adalah mayat dan harta karun. Apapun dan segala sesuatu dapat diserapnya. Tempat ini berisi gudang harta karun raksasa yang hanya menyerap dan tidak pernah mengeluarkannya. Jika seseorang menginginkan harta karun tersebut, maka mereka harus masuk ke dalamnya. Tidak seorang pun tahu bagaimana tempat ini terbentuk. Konon katanya, saat planet Tianyun terbentuk, tempat ini sudah ada sejak lama. Beberapa orang mengatakan bahwa tempat ini adalah istana seorang jenderal yang kuat. Kemudian ketika alam surgawi runtuh, entah bagaimana tempat ini terkena dampak dan berubah menjadi reruntuhan. Namun reruntuhan yang dilihat setiap orang ini hanyalah keadaan yang diciptakan oleh mantra yang kuat. Jika seseorang cukup beruntung untuk masuk ke dalamnya, maka mereka pasti dapat melihat istana surgawi tersebut. Bahkan ada rumor bahwa tempat ini adalah terowongan yang menghubungkan ke ruang lain. Mungkin orang bisa menemukan jalan menuju alam di luar alam surgawi di sini. Secara keseluruhan, ada banyak sekali rumor mengenai tempat ini, dan setiap rumor tersebut dipenuhi dengan keyakinan, seolah-olah memiliki beberapa fakta yang pasti. Lautan yang tidak diketahui asal-usulnya ini berada di sisi timur planet Tianyun. Jadi setelah waktu yang lama, itu akhirnya disebut sebagai Laut Timur. Dulu ketika Tianyunzi pertama kali menyelesaikan daunya, dia mengundang beberapa teman, termasuk Ling Tianho sebelum hubungan mereka retak, dan menjelajahi tempat ini sebanyak 3 kali. Pada 2 ekspedisi pertama, mereka kembali dengan tangan hampa. Tetapi pada ketiga kalinya, hanya setengah dari orang yang pergi kembali. Setelah itu, persahabatan antara pendekar pedang Ling Tianho dan Tianyunzi pun retak. Bahkan hingga sekarang, mereka tidak pernah membicarakan apa yang sebenarnya terjadi pada ekspedisi ketiga itu. Akan tetapi, setelah waktu itu, Tianyunzi mengatakan satu hal. Ada iblis kuno di sana. Mulai hari ini, tempat ini milik planet Tianyunku, dan tempat ini akan disebut gerbang menuju Laut Roh Iblis Timur. Istilah iblis kuno tersebar luas di masa itu dan diingat oleh banyak orang. Bahkan seseorang dari aliansi kultivasi datang untuk memeriksa Laut Roh Iblis Timur. Namun mereka tidak membiarkan orang luar memasuki Laut Roh Iblis Timur. Tianyunzi, Ling Tianho, dan semua monster tua di sekitarnya memiliki pendapat yang sama tentang hal itu. Mereka tidak akan pernah mengizinkan siapapun dari luar untuk memasukinya. Tempat ini adalah area terlarang di planet Tianyun. Setelah keadaan seperti ini berlangsung sangat lama, Laut Roh Iblis Timur secara alami menjadi daerah terlarang milik planet Tianyun. Tidak banyak tempat misterius seperti Laut Roh Iblis Timur, tetapi juga tidak terlalu langka. Aliansi kultivasi tidak ingin memiliki hubungan buruk dengan para kultivator planet Tianyun karena tempat seperti itu. Bagaimanapun, bagi mereka hal itu tidaklah sepadan. Pembukaan Laut Roh Iblis Timur setiap 5.000 tahun merupakan peristiwa besar bagi planet Tianyun. Pada saat pembukaannya, akan terjadi fase pasang surut yang berlangsung selama beberapa bulan. Fase pasang surut adalah saat kekuatan misterius dari dalam Laut Roh Iblis Timur menyebar ke area yang sangat luas. Selama para kultivator berada di sana, mereka dapat melihat bahwa harta karun yang tak terhitung jumlahnya, mantra yang tak terhitung jumlahnya, mayat binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan benda-benda aneh yang tak terhitung jumlahnya ditarik dan diserap ke dalam Laut Roh Iblis Timur.
Setiap kali pintu itu terbuka, semua monster tua di sekitar Tianyun mengirim murid-murid mereka. Meskipun sangat berbahaya, namun pintu itu hanya terbuka sekali setiap 5.000 tahun. Jadi kesempatan ini terlalu bagus untuk dilewatkan, sehingga siapapun siap untuk mengambil resikonya. Setiap kali gerbang menuju Laut Roh Iblis Timur terbuka, banyak sekali orang yang masuk. Di bagian bawah ada beberapa ratus orang, tetapi di bagian atas ada lebih dari 1.000 orang. Yang terlemah berada di tahap transformasi jiwa, sedangkan yang terkuat adalah orang-orang yang telah menyentuh tahap yin dan yang. Itu adalah level kultivasi tertinggi yang diizinkan, karena planet Tianyun memiliki persyaratan yang sangat ketat bagi orang yang dapat memasukinya. Siapapun di atas level Ascendant jelas tidak diizinkan untuk memasukinya. Lagi pula, tempat ini digunakan untuk melatih semua murid. Bahkan saat dibuka, hanya setengah yang terbuka agar mereka tidak mati di dalamnya. Namun tidak ada yang mutlak dan semuanya tergantung pada apa yang tersedot selama fase pasang surut. Jika ada sesuatu yang begitu menantang surga sehingga dapat menggoda monster-monster tua ini, maka Laut Roh Iblis Timur akan menjadi sangat ramai. Saat ini masih ada 5 hari lagi tersisa hingga Laut Roh Iblis Timur benar-benar terbuka. Namun sudah ada banyak sekali kultivator di luar Laut Roh Iblis Timur. Semua kultivator ini adalah orang-orang yang akan memasukinya. Mereka mengenakan berbagai macam pakaian dan meskipun mereka berbaur, perbedaan antara masing-masing sekte sangatlah jelas. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kultivator yang muncul di luar Laut Roh Iblis Timur. Bahkan beberapa monster tua yang tidak pernah menunjukkan wajah mereka pun datang bersama murid-murid mereka. Setiap kali salah satu dari mereka muncul, itu akan menyebabkan keributan di antara para kultivator. Semua kultivator akan memberi jalan karena mereka tidak berani menghalangi jalan orang-orang ini. Pada hari ini, seberkas cahaya merah hampir menutupi seluruh area di luar Laut Roh Iblis Timur. Pada saat yang sama, bau darah yang pekat menyebar ke seluruh area. Hal ini menyebabkan sekelilingnya tampak seperti dunia darah. Leluhur planet darah. Beberapa kultivator langsung mengenali orang itu dari bau darahnya. Pada saat ini, semua orang langsung menghentikan obrolan mereka. Dari dalam cahaya merah darah, sebuah batu giok merah darah raksasa perlahan melayang menuju Laut Roh Iblis Timur. Di atas batu giok raksasa itu duduk seorang wanita. Dia memiliki mata burung phoenix merah, alisnya yang indah mengandung niat membunuh, dan dia mengenakan jubah putih yang jika dibandingkan dengan batu giok merah darah di bawahnya, itu menciptakan kontras visual yang kuat. Meskipun dia duduk dalam posisi lotus, namun orang masih bisa melihat sosoknya yang ramping. Dia memiliki rambut hitam yang halus, wajah yang lembut dan putih seperti biji bunga matahari, kulitnya sehalus kristal, hidung yang indah, dan mata phoenix merahnya bersinar seperti matahari yang bersinar di permukaan danau. Tetapi itu mengandung kedalaman dan dingin yang tersembunyi dengan baik di dalamnya. Jika seseorang secara tidak sengaja terperangkap di dalam matanya, maka mereka sepertinya akan mengalami kesialan. Dia duduk di atas batu giok darah dan terbang mendekat. Semua orang yang melihatnya menjauh, memungkinkannya mencapai bagian luar Laut Roh Iblis Timur tanpa hambatan apapun. Sepanjang jalan, wanita itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Ketika giok darah akhirnya berhenti, dia menutup matanya dan mulai berkultivasi. Putri leluhur darah Yao Shisu. Putri leluhur darah Yao Shisu. Beberapa kultivator segera mengenalinya. Leluhur darah Yao Xingsai adalah monster tua yang terkenal di sekitar planet Tianyun.
Tingkat kultivasi orang ini sangat tinggi. Dia telah menantang Tian Yunzi sebanyak 7 kali. Dan meskipun dia kalah dalam 7 kali, namun setiap kali menantangnya, tingkat kultivasinya semakin tinggi. Terutama pada yang ke-7 kalinya, ketika dia memamerkan mantra darahnya yang mengerikan. Orang ini memiliki planet kultivasinya sendiri di sekitar planet Tianyun. Dia menangkap penduduk asli untuk memberinya darah guna mengolah teknik iblisnya. Yao Xingzai ini tidak pernah menerima murid kecuali seorang gadis. Gadis ini adalah putri kesayangannya sendiri. Dia mengajarkan semua tekniknya dan bahkan membantu mengubah hidupnya dengan menentang surga agar kekuatan garis keturunannya bangkit. Duo ayah dan anak ini menghabiskan sebagian besar waktu mereka di planet darah dan tidak pernah berinteraksi dengan siapapun. Namun semakin mereka terisolasi, semakin sedikit orang yang mau mengganggu mereka. Sementara itu di planet Bumi, salah satu dari 5 planet yang mengorbit di planet Tianyun di luar susunan transfer besar di Sekte Xuan Yuan, Master Sekte Junior Sekte Xuan Yuan Sun Yunsan berdiri diam di sana. Meskipun dia tampak tenang, namun dia terus-menerus memukul telapak tangannya dengan kipas di tangannya dan melihat ke kejauhan. Di belakangnya ada 3 orang yang sepertinya sedang mengawalnya. Ketiga orang ini semuanya adalah lelaki tua berambut putih. Meskipun mereka mengenakan pakaian sederhana, namun mereka memancarkan aura menakutkan yang membuat udara di sekitar mereka terasa tipis. Di tepi luar susunan transfer itu duduk beberapa ratus murid Sekte Xuan Yuan. Mereka duduk di berbagai sudut susunan transfer dan diam-diam berkultivasi. Mereka menunggu perintah untuk menggunakan energi spiritual di dalam tubuh mereka guna merangsang energi surgawi di dalam susunan transfer untuk mengaktifkannya. Saat Yunsan mengetuk kipas giok di tangannya dengan lembut, wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun rasa tidak sabar dan tetap tenang. Tak lama kemudian, seberkas cahaya merah muda muncul dari cakrawala. Sun Yunsan mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi tidak berdaya. Dia segera menyingkirkan kipasnya dan menatap cahaya itu. Cahaya merah muda itu sangat cepat dan dalam sekejap mata, cahaya itu tiba. Cahaya itu membentuk lingkaran di sekitar area tersebut sebelum mendarat 10 kaki dari Sun Yunsan yang memperlihatkan seorang gadis berusia sekitar 20 tahunan. Gadis ini mengenakan gaun merah muda dan kulitnya halus dan berkristal. Dia seperti orang yang terbuat dari batu giok. Dia mengeluarkan aroma yang akan membuat orang benar-benar mabuk karenanya. Gadis itu menggembungkan pipinya dan buru-buru berbicara. "Kakak, kamu berjanji kepadaku bahwa asalkan aku mampu bertahan, kamu akan membiarkanku pergi." Sun Yunsan memperhatikannya dan segera berteriak. "Omong kosong! Laut Roh Iblis Timur bukanlah tempat yang bisa kamu kunjungi dengan tingkat kultivasimu. Meskipun ayah sedang berkultivasi pintu tertutup, namun dia telah memerintahkan agar kamu tidak diizinkan pergi. Xuan Yi, bawa dia kembali ke sekte." Salah satu lelaki tua di belakang Sun Yunsan melangkah maju dan berdiri di samping gadis itu. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Nona, tolong jangan buat kesulitan untuk Xuan Yi." Gadis itu bahkan tidak melihat ke arah Xuan Yi. Dia melihat ke arah Sun Yunsan dan berkata, "Tetapi ibu mengizinkanku." Sun Yunsan hendak berbicara, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tidak peduli lagi dengan gadis itu saat dia melihat cakrawala dan tersenyum. "Saudara Wang, aku sudah menunggumu." Setelah Sun Yunsan selesai berbicara, seberkas cahaya ungu melesat seperti kilat. Cahaya itu mendekat dengan cepat, lalu mendarat di tanah dan memperlihatkan Wang Lin di dalamnya. Wang Lin tersenyum tipis dan menggenggam tangannya. "Aku mengalami sedikit keterlambatan dalam perjalanan ke sini. Aku tidak menyangka saudara Sun akan menungguku."
Sun Yunsan langsung tertawa dan berkata, "Tidak masalah. Awalnya aku akan pergi ke Laut Roh Iblis Timur kemarin, tetapi mendengar bahwa saudara Wang adalah seseorang yang dipilih oleh senior Tian Yunzi untuk pergi. Setelah memikirkannya beberapa saat, aku memutuskan untuk menunggu saudara Wang beberapa hari, sehingga kita bisa pergi bersama. Aku juga tidak terburu-buru." Wang Lin tersenyum ramah padanya lalu berkata, "Terima kasih atas perhatianmu." Setelah itu, dia melihat ke arah orang-orang di sekitar Sun Yunsan. Ketiga orang ini adalah tetua sekte Xuan Yuan yang bertanggung jawab atas keselamatanku. Karena kultivasiku tidak dapat membahayakan saudara Wang. Jika bukan karena perintah ayah, aku tidak akan pergi ke Laut Roh Iblis Timur. Wang Lin tersenyum mendengarnya. Saudara Sun sungguh lucu. Adapun gadis yang mengenakan baju merah muda, tatapannya beralih saat dia menatap Wang Lin dan menunjukkan sedikit ketenangan. Sun Yunsan menunjuk gadis itu lalu berkata, "Saudara Wang, ini adik perempuanku, Sun Rounan." Setelah itu dia menatapnya dan berteriak, "Senior Wang Lin ini murid inti dari senior Tian Yunzi. Kenapa kamu belum menyapanya?" Sun Rounan mengerinyitkan hidungnya saat menyapa Wang Lin dengan suaranya yang seperti burung berkicau. Rounan menyapa kakak Wang. Wang Lin tersenyum dan mengangguk. Dia tidak meliriknya lebih dari sekali sebelum tatapannya jatuh pada susunan transfer. Sun Yunsan sangat cerdas dan tentu saja mengetahui pikiran Wang Lin, jadi dia berkata, "Saudara Wang, hari sudah mulai larut. Ayo kita berangkat." Wang Lin mulai mengangguk, lalu mereka berdua berjalan berdampingan menuju pusat susunan transfer. Saat Sun Yunsan berjalan, dia bahkan tidak menoleh dan berkata perlahan, "Xuan Yi, aktifkan." Xuan Yi tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia berbalik dan berjalan menuju susunan transfer bersama dengan tetua lainnya. Satu-satunya yang tersisa di luar susunan transfer adalah gadis berpakaian merah muda. Dia menghentakkan kakinya dan berteriak ke arah Sun Yunsan, "Kakak, izinkan aku." Sun Yunsan langsung berkata tanpa ragu-ragu, "Tidak, aktifkan arainya." Setelah teriakan itu, ratusan murid yang berada di luar susunan transfer mulai menggunakan energi spiritual mereka yang menyebabkan sejumlah besar energi spiritual memasuki susunan tersebut. Susunan transfer ini bukanlah sesuatu hal yang biasa, melainkan susunan transfer yang bisa mengirim seseorang ke luar angkasa. Jumlah batu giok surgawi dan batu roh yang dibutuhkan untuk mengaktifkan susunan ini sangat banyak. Serangkaian suara gemuruh datang dari susunan transfer itu ketika suatu kekuatan dahsyat mulai menyebar keluar seperti gelombang kejut. Ratusan pakaian murid itu tertiup angin dan menimbulkan banyak suara. Wajah mereka semua pucat, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bergerak sedikit pun. Tak lama kemudian, pelangi selebar ratusan kaki tiba-tiba melesat ke atas dan menembus langit. Cincin-cincin cahaya mulai menyebar di langit, dan sebagian besar langit di planet ini ditutupi oleh riak cincin ini. Riak-riak itu bertahan selama setengah batang dupa sebelum akhirnya menghilang. Sun Rounan yang berada di sebelah susunan itu memperlihatkan sedikit rasa bangga. Tangan kanannya menyentuh tasnya dan sebuah batu giok muncul dalam genggamannya. "Kalau kakak tidak ingin aku pergi, maka aku akan mengikuti kalian diam-diam. Aku mencuri giok transfer milik ayah, dan dengan itu aku bisa ikut. Mungkin aku bahkan akan menemukan beberapa harta karun di Laut Timur." Saat giok itu muncul di tangannya, itu melepaskan cahaya putih dan langsung mengelilingi tubuhnya. Dengan kilatan cahaya putih, tubuhnya berubah menjadi untayan cahaya putih dan menyatu dengan pelangi. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.